Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Apriwandi, SE, MSc, AK, CA, selaku dosen pengampu. Perkenankan kami, Dodi Wibisana, Evelyn Evalina, dan Anggita Saraswati dalam kesempatan ini akan memaparkan penjelasan terkait materi kebangkrutan, reorganisasi, dan likuidasi. Definisi kesulitan keuangan dan kebangkrutan. Pada slide ini terdapat sebuah bagan yang menunjukkan bahwa kesulitan usaha merupakan sebuah kondisi yang sifatnya kontinum atau berkelanjutan, mulai dari masalah ringan seperti likuiditas sampai pada masalah berat seperti solvabilitas yang secara praktis dapat dikatakan sudah bangkrut. Jadi kebangkrutan itu adalah suatu kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan. Jadi dapat dikenali lebih dini kalau laporan keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan metode atau cara tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai indikasi adanya kebangkrutan di perusahaan. Selanjutnya, pengertian kebangkrutan. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan aliran dan pendekatan stok. Pendekatan aliran adalah perusahaan akan bangkrut jika tidak bisa menghasilkan aliran kas yang cukup. Jadi ini dilihatnya dari cash flow-nya perusahaan dikatakan bangkrut. Nah, sedangkan pendekatan stok adalah perusahaan bisa dinyatakan bangkrut jika total kewajibannya melebihi total aktiva. Dari sudut pandang stok, perusahaan dinyatakan bangkrut meskipun perusahaan itu masih dapat menghasilkan aliran kas yang cukup atau mempunyai prospek yang baik di masa yang akan mendatang. Selanjutnya kita bisa melihat sebuah matrik kesulitan keuangan dan kebangkrutan. Dari matrik tersebut kita mendapati ada 4 kondisi, di mana kondisi 1 dan kondisi 4 ini merupakan representasi dari dua kondisi perusahaan. Yang kondisi 1 adalah di mana perusahaan dalam kondisi yang sangat baik, dan kondisi 4 adalah di mana perusahaan dalam kondisi yang sangat buruk. Kemudian untuk yang kedua, kondisi ini perusahaan dalam keadaan tidak bangkrut, namun dalam kesulitan keuangan. Bisa jadi dikatakan perusahaan mengalami kesulitan keuangan, namun belum bisa dikatakan bangkrut. Berarti perusahaan ini masih dapat beroperasi meskipun keuangannya sulit. Jadi masih bisa beraktivitas operasional meskipun mungkin laba yang dihasilkannya akan lebih sedikit. Selanjutnya, tipe ketiga. Kondisi ini adalah kondisi perusahaan di mana dikatakan bangkrut tetapi bukan dari kesulitan keuangan. Artinya tidak dalam kesulitan keuangan, namun perusahaan ini ternyata bangkrut walaupun tidak terjadi adanya masalah keuangan. Berarti masalah perusahaannya bangkrut bukan karena terjadi masalah keuangan. Ada faktor lain yang membuat perusahaan itu bangkrut. Seperti contohnya adalah bila mana serikat pekerja menuntut atau meminta struktur upah atau gaji yang lebih tinggi, maka perusahaan bisa saja membangkrutkan diri sambil menunjukkan ke pengadilan terkait perhitungan struktur gaji atau pertuntutan dari serikat tadi yang bisa merugikan perusahaan bila tuntutan serikat pekerja tersebut dipenuhi. Ada beberapa faktor penyebab kegagalan usaha. Yang pertama adalah kekurangan pengalaman operasional. Dari segi aktivitasnya, proses operasi atau proses produksinya tidak ada atau kurang pengalaman. Kemudian yang kedua adalah kekurangan pengalaman manajerial. Nah, jika yang tadi pengalaman operasional, yang kedua ini adalah manajerial. Dari segi talenta manajemennya atau kemampuan manajemen, potensi manajemennya yang menyebabkan salah mengambil keputusan.
yang menyebabkan salah mengambil keputusan yang akhirnya bisa membuat kegagalan dalam usaha. Lalu yang ketiga adalah pengalaman tidak seimbang antara keuangan, produksi, dan fungsi lainnya. Dalam hal ini, seorang manajer atau pimpinan harus memiliki kemampuan yang lengkap, artinya seimbang antara kemampuan memanage keuangan, produksi, dan fungsi lainnya, karena seorang manajer atau pimpinan itu adalah seorang pembuat keputusan, jadi tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat adalah manajemen tidak kompeten. Ini tentunya jika tidak kompeten akan berpengaruh sekali menyebabkan kegagalan dalam usaha ataupun dalam operasional perusahaan itu, dalam mengalami kegagalan. Yang kelima adalah penyelewengan. Penyelewengan ini bisa disebabkan dari pihak dalam atau insider, juga bisa disebabkan oleh pihak luar. Ada yang melakukan penyelewengan terhadap perusahaan sehingga perusahaan mengalami kegagalan usaha. Yang keenam ini penyebab yang tidak bisa dihindari karena bencana. Ini bisa dari bencana alam atau bencana lainnya seperti kebakaran dan lain-lain. Dan yang ketujuh adalah kealpaan. Kealpaan itu adanya unsur kesengajaan. Jadi dengan sengaja memang perusahaan atau usaha digagalkan atau dibangkrutkan. Selanjutnya ada beberapa alternatif untuk perbaikan kesulitan keuangan. Yang pertama adalah penyelesaian secara informal atau sukarela atau disebut dengan voluntary settlement. Dilakukan apabila masalah atau kesulitan belum begitu parah, bersifat temporari atau sementara, dan masih memiliki prospek di masa depan yang masih bagus. Ada 3 penyelesaian secara informal. Yang pertama adalah extension, yaitu menunda saat jatuh tempo kredit yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan. Terus yang kedua, composition. Para kreditur atau investor bersedia menerima pengurangan besarnya tagihan klaim utang. Misalnya harusnya 100% utang dibayar, tapi menjadi 60% saja yang perlu dibayar. Nah, yang terakhir adalah liquidation by voluntary agreement, yaitu para kreditur secara bersama-sama memutuskan meminta perusahaan dilikuidasi secara sukarela. Nah, kemudian kalau tadi kita berbicara secara informal, nah, yang keduanya ini alternatif perbaikan itu adalah penyelesaian secara formal atau memang pada umumnya ini dilakukan, yang akan nanti dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama itu reorganisasi dan yang kedua adalah likuidasi, di mana ini secara formal ini bisa dikatakan adalah lewat pengadilan atau settlement involving litigation. Nah, dilakukan apabila masalah sudah parah serta kreditur dan pemasok dana lainnya ingin mempunyai jaminan keamanan dan keadilan. Nah, ada yang tadi rekoordinasi ini kondisinya apabila nilai perusahaan lebih besar daripada nilai likuidasi, maka dilakukan reorganisasi. Bisa dengan merubah struktur modal menjadi layak, melalui extension, melalui composition, atau melalui keduanya. Nah, yang alternatif secara formal yang kedua adalah likuidasi. Kondisinya yaitu apabila nilai perusahaan lebih kecil daripada nilai likuidasi atau nilai likuidasinya lebih besar daripada nilai perusahaan, maka dilakukan likuidasi. Bisa dengan menjual aset-aset perusahaan, kemudian didistribusikan ke pemasok modal di bawah pengawasan pihak ketiga tentunya. Baik, selanjutnya bahasan reorganisasi akan dijelaskan oleh Mbak Evelyn. Silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih Kang Dodi. Saya akan mencoba menjelaskan tentang reorganisasi. Definisi dari organisasi menurut Bambang Rianto merupakan perubahan mengenai bentuk hukum atau perubahan mengenai imbangan atau susunan tertentu baik yang menyangkut struktur organisasi maupun struktur modal dari suatu perusahaan. Macam-macam reorganisasi sendiri dibagi menjadi 3. Reorganisasi yuridis, intern, dan finansial. Reorganisasi yuridis merupakan perubahan bentuk hukum perusahaan. Reorganisasi intern merupakan perubahan bentuk atau struktur organisasi perusahaan.
Dan reorganisasi finansial merupakan perubahan menyeluruh dari struktur modal yang terpaksa harus dijalankan karena perusahaan telah nyata-nyata dalam keadaan insolvable atau adanya ancaman insolvable sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Umumnya reorganisasi finansial sifatnya involuntary atau ada paksaan dari luar. Perbedaan reorganisasi finansial dengan rekapitalisasi dan readjustment yaitu perubahan struktur modal pada reorganisasi sifatnya menyeluruh dan lebih drastis. Inisiatif rekapitalisasi dan debt readjustment pada umumnya timbul dari manajemen sendiri. Sedangkan pada reorganisasi biasanya manajemen dipaksa oleh pihak kreditur yang merasa terancam tagihannya. Catatan di sini, reorganisasi juga dimungkinkan dilakukan atas kemauan perusahaan itu sendiri. Sebab-sebab dilakukannya reorganisasi dibagi menjadi dua. Ada sebab intern dan ada sebab ekstern. Sebab utama biasanya karena adanya kerugian besar pada perusahaan. Sebab intern, sebab yang menyangkut bidang finansial, antara lain, hutang terlalu besar sehingga memberikan beban tetap yang berat bagi perusahaan. Adanya current liabilities yang terlalu besar di atas current asset, lambatnya pengumpulan piutang, kesalahan dalam kebijakan dividen, tidak cukupnya dana-dana penyusutan. Sedangkan sebab ekstern merupakan sebab-sebab yang berasal dari luar perusahaan dan berada di luar kekuasaan pimpinan perusahaan. Dapat berupa satu, berkurangnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan, dan dua, kompetensi antar perusahaan sejenis yang tajam. Sini saya akan mencoba menjelaskan maksud dan tujuan dari reorganisasi. Maksud reorganisasi yaitu menemukan dan selanjutnya menghilangkan sebab-sebab intern dari kerugian yang diderita perusahaan, memperbaiki struktur modal perusahaan, memungkinkan perusahaan membayar dividen lagi kepada para pemegang saham, memperoleh modal baru, dan mengurangi beban tetap. Tujuan dari reorganisasi sendiri, perusahaan berada kembali pada posisi keuangan yang lebih kuat dan sehat, sehingga mampu menghasilkan keuntungan dan membagi dividen bagi pemegang saham. Bagaimana cara menghilangkan kerugian? Reorganisasi terutama berusaha memperbaiki posisi keuangan, sehingga pada salah satu langkahnya adalah berusaha menghilangkan saldo kerugian perusahaan. Dengan hilangnya saldo kerugian, maka posisi keuangan akan lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan. Pertama, menghitung besarnya kerugian yang ditanggung perusahaan. Kedua, melakukan penilaian kembali atau revaluation terhadap pos-pos neraca untuk mendapat nilai nyatanya. Dan ketiga, menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk menghilangkan kerugian. Demikian sedikit penjelasan mengenai reorganisasi. Silakan Mbak Anggi diteruskan. Terima kasih Mbak Evelyn. Untuk selanjutnya itu penjelasan tentang likuidasi. Untuk likuidasi sendiri adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat dari pengakhiran atau pembubaran entitas akuntansi atau entitas pelaporan pada Kementerian Negara atau lembaga. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 272 garing PMK 05 tahun 2014 tentang pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kementerian Negara atau lembaga. Dapat disimpulkan bahwa likuidasi ini adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta kepada para pemegang saham. Tujuan likuiditas yaitu untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Tahap likuidasi wajib dilakukan ketika sebuah perseroan dibubarkan. Perseroan tersebut bukanlah akibat dari penggabungan dan peleburan. Perseroan yang dinyatakan telah bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Selanjutnya ada tahap-tahap likuidasi. Yang pertama yaitu tahap pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan. Pada tahap ini, perusahaan mengumumkan dan memberitahukan kepada publik, karyawan, kreditor, serta pihak terkait lainnya tentang rencana likuidasi. Pengumuman ini biasanya meliputi informasi tentang alasan likuidasi, prosedur yang akan diikuti, serta tenggang waktu untuk mengajukan klaim. Yang kedua, tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Likuidator melakukan pencatatan dan penilaian terhadap semua aset perusahaan, termasuk propertis, inventaris, dan piutang. Setelah aset tersebut dijual, hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang perusahaan. Setelah itu, baru sisa aset dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan hak dan juga prioritasnya.
Yang ketiga ada tahap pengajuan keberatan kreditor. Pada tahap ini, kreditor perusahaan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan apabila tidak setuju dengan penilaian aset yang telah dilakukan. Keberatan ini akan dilakukan evaluasi oleh likuidator dan pengadilan yang menangani likuiditas tersebut. Tahap pertanggungjawaban likuidator, di mana untuk likuidator bertanggung jawab memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan pengadilan terkait aktivitas keputusan selama likuidasi. Hal ini meliputi dokumentasi yang komprehensif tentang penjualan aset, pembayaran hutang, dan distribusi aset kepada para pemegang saham. Yang terakhir ada tahap pengumuman hasil likuidasi. Setelah semua proses dilakukan, maka likuidator mengajukan pengumuman resmi mengenai hasil likuidasi kepada otoritas terkait dan juga publik. Pengumuman ini berisi informasi tentang penyelesaian hutang, pembagian aset, dan penutupan resmi perusahaan. Yang terakhir, jadi setelah aset dijual, nilai jual ini digunakan untuk membayar kewajiban yang dimiliki. Berikut distribusi prioritas dalam likuidasi. Yang pertama itu ada beban administrasi yang berkaitan dengan likuidasi aset perusahaan yang dinyatakan pailit. Proses likuidasi ini itu melalui jalur hukum. Jadi ada biaya-biaya yang harus dibayarkan termasuk untuk pengacara. Selanjutnya ada pembayaran untuk kreditur bersyarat, pemegang obligasi karena sesuai dengan surat hutang sudah ada bunga yang ditentukan dan yang harus dibayarkan. Upah gaji, komisi pegawai, pajak terhutang, klaim kreditur terjamin tanpa jaminan karena ada kredit tanpa agunan, klaim pemegang saham preferen. Untuk saham preferen ini karakteristiknya hampir mirip dengan obligasi karena sudah ada dividen yang ditentukan atau yang tetap. Terakhir, klaim pemegang saham biasa. Kenapa saham biasa ditempatkan di prioritas terakhir? Karena untuk saham biasa ini tidak mengikat dividen yang harus dibayarkan setiap tahun. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi likuidasi. Saya kembalikan kepada Kang Dodi. Terima kasih untuk Mbak Anita dan Mbak Evelyn yang telah memaparkan bahasan reorganisasi dan likuidasi. Dan sekian dari kami terkait paparan bangkrutan, reorganisasi, dan likuidasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.